Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 10. Melanjutkan video sebelumnya masih tentang gerak lurus. Tapi pada bahasan video kali ini Pak Anang akan bahas tentang gerak jatuh bebas atau disingkat dengan GJB. Lihat di bawah. Gerak jatuh bebas atau GJB. Definisinya secara singkat adalah gerakan dari benda jatuh tanpa kecepatan awal. Contohnya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal. Kalau ada buah, misalkan buah mangga, kemudian berada di pohonnya, kemudian jatuh. Berarti kan buah mangga tadi lepas dari tangkainya kemudian turun, seret, namanya benda jatuh. Buah apel lepas dari tangkainya kemudian turun, seret, ya. Atau misalkan saya memegang kapur begini ya, ini ya, ini kapur, kemudian ini saya lepaskan misalkan begitu, nah itu namanya benda jatuh bebas. Beda dengan kalau misalkan kita lempar begini, seret begini, itu kan benda jatuh dengan kecepatan awal. Oke, karena dia itu tidak ada kecepatan awal atau tanpa kecepatan awal, lihat di sini, maka benda ini kecepatan awalnya sama dengan 0, gitu ya. Jadi dia dipengaruhi oleh gravitasi saja. Dia turun semakin lama semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai pada saatnya berapakah kecepatannya, berapakah lintasannya, waktu yang diperlukan, itu biasanya ditanyakan. Nah, kalau lihat seperti ini, ada V0 walaupun 0, ada VT, ada perubahan kecepatan, berarti dia terkategori GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sekarang, kalau dia semakin lama semakin cepat, berarti dia kategorinya GLBB dipercepat. Nah, ini ya, dia GLBB gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Namun karena dia itu ke bawah dipengaruhi gravitasi, maka nanti rumus-rumusnya A-nya berubah menjadi G. Percepatan biasanya menjadi percepatan gravitasi, karena memang dia itu semakin cepat gara-gara ada percepatan gravitasi. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti kalau biasanya benda yang gerak lurus itu adalah S lintasannya atau jaraknya dalam arah mendatar begini ya. Karena ini adalah dalam arah vertikal, maka nanti S-nya diganti dengan H. Nah, gitu ya. Baik ya. Sekarang saya ingatkan pada GLBB ya. Pada GLBB itu kan awalnya kan gini. Pada GLBB itu kan rumus yang dipakai VT sama dengan V0 plus AT begini ya, ingatkannya ya kemarin ya, GLBB dipercepat maka A-nya positif. Nah sekarang kalau kemudian kita rubah dalam GJB rumusnya, gerak jatuh bebas ya, maka VT-nya tetap sama, kemudian sama dengan V0-nya menjadi 0, caranya begitu ingatnya. Terus A-nya menjadi G, T-nya tetap. Jadi VT pada GJB sama dengan G kali T. Nah begini rumusnya. Sekarang bagaimana tentang S-nya pada GLBB? Ya, saya ingatkan sama ini ya, biar nanti mudah. Kita kenal sebelumnya, video sebelumnya, bahwa S itu sama dengan V0T kemudian plus setengah AT kuadrat. Jadi menggunakan rumus kemarin yang video sebelumnya pakai GLB dan GLBB. Nah sekarang bagaimana kalau kita gunakan yang GJB gitu ya, kita gunakan yang GJB. Untuk yang GJB
itu berarti tinggal merubah X-nya jadi H. V0-nya kan 0. Dikali berapapun tetap 0. Nah, ditambah setengah A-nya jadi G. Nah, ini T kuadrat. Jadi, kalau mencari H atau lintasannya ini ya, lintasan gerakannya ya H. Kalau sekian ya sampai sekian saja. Kalau sampai tanah ya seret, semuanya sampai tanah berarti sama dengan H1. Jadi gitu ya. Ya, muncul H2 manakala yang ditanyakan tidak sampai tanah. Tapi kalau yang ditanyakan sampai tanah, ya sudah H dan H1 podo. Dari tempatnya sampai di tanah. Maka hanya menjadi setengah G T kuadrat. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan saya cari ya, saya mau mencari apa T-nya ya dari sini ya, ya bisa dikembangkan. Kalau saya mau mencari T, ya, maka akan sama dengan ini kan T kuadrat. Maka cari T-nya tok itu ini dipindah ke sana, ke atas, ini pindah ke bawah, terus di akar. Akar dari, nah, jadi 2H per G. Ini seandainya mencari T ya. Ulangi, 2-nya ke sana, ke atas kan 2H, G-nya ke bawah per G. Karena T kuadrat, cari T-nya di akar. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau misalkan saya inginkan misalkan nanti misalkan mencari diketahui V saja misalkan ya, mencari V sementara T-nya digabungan dari sini ya tinggal dimasukkan berarti ya, misalkan kepingin ya, tempatnya nggak ada ya, jadi T ini dimasukkan di rumus ini ya, VT sama dengan G dikalikan ini jadi persamaan lagi, terserah ya pakai cara apapun. Yang penting kemudian diudek-udek dari sini boleh, dikembangkan lagi boleh. Tapi sekian aja 3 rumus juga boleh sudah. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pemahaman dari konsep gerak jatuh bebas, maka Pak Anang akan tunjukkan satu contoh soal. Soal pada halaman 111, soal latihan 1.14. Saya bacakan soalnya. Sebuah pensil jatuh bebas dari atas meja yang tingginya 1,25 meter di atas tanah. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, itu kurang kuadrat ya, tentukan kecepatan benda saat menyentuh tanah. Nah, kalau diketahui adalah ketinggiannya 1,25, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, pakai kuadrat ya, percepatan karena. Berapa V sampai di tanah? Caranya kan V-nya ini. Nah, kemudian T-nya belum ada, yang diketahui hanya H saja. Berarti persamaan ini dimasukkan ke sini. Nah, biar jadi persamaan baru. Nah, caranya V sama dengan G dikalikan T. Nah, T-nya saya ambil dari sini. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan G akar. Nah, ini ya. 2H per G. Nah, begini. Caranya, G-nya dimasukkan akar. Kalau G dimasukkan akar, itu menjadi G kuadrat. Ya. Jadi, kalau G dimasukkan akar, itu akan menjadi G kuadrat. Akar dari G kuadrat dikalikan 2 dikalikan H per G. Nah, ini G kuadrat. Di bawahnya ada G, dicorek kuadratnya. Nah, begini seret, sehingga mendapatkan rumus baru bahwa V sama dengan akar dari 2-nya tak depan ya, 2GH. Nah, ini adalah mencari V bila yang diketahui hanya H saja. Jadi kalau misalkan ada mangga tingginya itu kita sudah dapatkan berapa tinggi buah itu, maka nanti sampai di tanah tapi ya di tanah akan tahu berapa kecepatan
mangga tadi ketika jatuh sampai di tanah. Karena yang berpengaruh hanya G dan H. Nah, kalau sudah tahu begini, tinggal dimasukkan, berarti V-nya akan sama dengan akar dari 2 G-nya 10 hanya adalah 1,25. 1,25 ya gini ya, 1,25. Nah, 1,25 kali 2 itu adalah 2,5 kali 10 adalah 25. Akar 25 sama dengan 5 meter per sekon karena kecepatannya. Nah, ini anak-anak penjelasan tentang GJB, gerak jatuh bebas. Untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa melihat video-video yang lain, dan kalau masih bingung bisa tulis di komentar sehingga nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Kalau tidak mampu ya kita buat video baru untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.